Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan satu topik yang baru tentang bagaimana seharusnya setiap kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Nah, ini perlu. Bagaimana bertanggung jawab sebagai keluarga menjadi bagian yang kita gumuli, menjadi bagian yang serius untuk kita dalami. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan satu prinsip-prinsip pegangan yang penting. Dan kita tidak menjadi salah dalam kehidupan kita, dalam peran yang kita mainkan. Nah, pertama kita akan membicarakan hidup sebagai laki-laki atau sebagai suami. Alkitab mengatakan seperti ini di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kemudian dalam Titus pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara, menjadi menarik kalau kita membaca bagian ini. Yang pertama kita menemukan sebetulnya hidup sebagai seorang laki-laki dan hidup sebagai seorang suami menjadi satu bagian penting. Artinya engkau tidak akan pernah menjadi suami yang baik kalau engkau tidak pernah berusaha menjadi laki-laki yang baik. Karena itu laki-laki yang baiklah bisa jadi suami yang baik. Artinya lagi bahwa cikal bakal suami baik itu sudah ada pada diri satu laki-laki yang muda yang kita tahu. Nah, karena itu harusnya setiap laki-laki dikatakan belajar bagaimana di dalam kehidupannya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab pada dirinya. Maka kalau dikatakan di dalam istilah Titus itu laki-laki itu hendaklah hidup sederhana, dari mana kesederhanaan bisa didapat? Ya, tentu laki-laki tua dan laki-laki muda harus sederhana. Cuman mungkin kalau yang muda kan sedikit lebih modis begitu ya. Yang tua jangan ikut-ikutan lagi dong. Sehingga sadar betul ada satu era yang bergerak. Di titik mana kita ada? Sehingga di dalam pengertian hidup sederhana tadi, ada beberapa aspek yang bisa kita perhatikan baik dari segi modis maupun dari segi konsep, artinya sederhana yang tidak boros. Karena itu mestinya ketika muda, tiap anak-anak muda itu dilatih. Tiap laki-laki itu mesti belajar bisa hidup sederhana. Karena kelak dia akan pencari nafkah. Kalau uang yang dicari dihabiskannya langsung, bagaimana dia menghidupi rumah tangganya. Nah, ini perlu saudaraku. Nah, oleh karena itu kesederhanaan tadi menjadi penting. Sehingga di dalam bicara soal ekonomi, ia menjadi orang yang bijak di dalam mengelola keuangannya. Karena dia harus menjadi pencari uang. Dia mesti tahu bagaimana mengalokasikannya. Lalu bagaimana kemudian nanti mendistribusikan kepada istrinya. Tetapi yang kedua tadi menjadi satu juga penting. Bagaimana seharusnya laki-laki Kristen itu menjaga dirinya. Ya, tampil baik tentu saja menyenangkan. Tetapi glamor itu jadi pertanyaan. Saya kira kita mestinya orang Kristen belajar. Bukan kita norak begitu ya. Karena memang ini memerlukan keberanian. Sehingga seringkali sebenarnya kita lebih takut tidak diterima lingkungan. Lalu kita memakai sesuatu dengan alasan, ini kan model. Nah, ini kekristenan perlu kepekaan sebetulnya. Memang saya sadar sesadar-sadarnya ini tidak sederhana. Ini tidak mudah. Jadi kita juga mesti memperhatikan aspek-aspek baik. Bagaimana kita harus melakoni segala apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita tidak menjadi salah. Ya, kalau saya bicara harga pakaian tentu relatif ya. Satu pakaian itu mahal bagi yang gak banyak uang. Tapi sangat murah bagi yang banyak uang kan gitu. Jadi tidak banyak uang mengakibatkan harga pakaian bersifat relatif. Tetapi kan tetap saja kita bisa mengukur satu pakaian itu berlebih-lebihan kan. Kalau kita menghabiskan misalnya hanya untuk satu kaos jutaan rupiah misalnya gitu ya. Masa sih kita gak merasa itu terlalu mahal? Kan begitu. Tetapi ada gak kaos jutaan? Ya ada sih. Nah, jadi saya pikir kita mesti mampu menempatkan diri bagaimana kemudian kita menjadi sederhana di dalam hal itu. Aspek yang kedua yang menjadi penting bagi seorang laki-laki yang kemudian menjadi suami tadi adalah bukan saja sederhana tetapi hidup yang terhormat. Nah, di mana sikap atau rasa hormat itu bisa datang pada seorang laki-laki sehingga orang hormat sama dia? Saya kira ada satu hal yang menjadi prinsip penting. Kita belajar mestinya kan laki-laki itu adalah orang yang gentle istilahnya gitu ya, gentleman, ngomong ayah Allah. Ya, bukan berarti perempuan boleh bohong, ya. Tetapi artinya laki-laki di dalam komando, dia menjadi pembuat keputusan, maka dia harusnya berani berbicara yang bisa dipegang.
Sehingga dia bertanggung jawab pada tiap apa yang dia katakan. Jadi nggak pelin-pelan, nggak lari kiri, nggak lari kanan. Saya kira saya seringkali menemukan laki-laki yang pelin-pelan, yang nggak bisa dipegang omongannya. Sehingga tidak kelihatan kelaki-lakiannya kan gitu. Nggak jantan istilahnya. Tapi orang menerjemahkan jantan itu berani berkelahi. Saya kira salah. Bukan itu. Tapi berani bertanggung jawab terhadap sikap yang dilakukannya, putusan yang dibuatnya, apapun itu. Nah, kita menemukan terlalu banyak pemimpin-pemimpin pengecut yang bersembunyi di balik satu situasi. Kalau bagus, nah dia yang mutusin. Kalau salah saja, anak buah yang salah. Aneh. Nah, bagi saya itu laki-laki pengecut yang sebetulnya tidak layak menjadi pemimpin, pelin-pelan. Nah, kita mesti berani bertanggung jawab pada apa yang kita putuskan. Berani mengerjakan. Kalau Anda pernah mengucapkan satu janji, ternyata katakanlah kegedean. Ya, kalau Anda tidak bisa penuhi, Anda mesti konsekuen berkata, saya salah. Saya minta maaf kan begitu ya. Itu namanya tanggung jawab. Tapi jangan lari. Jangan kemudian, saya nggak pernah ngomong gitu. Saya nggak begini, saya nggak begitu. Itu yang membuat kita kehilangan arah sebetulnya. Saya sadar sesadar-sadarnya ketika kita belajar seperti itu. Belajar bertanggung jawab memang seringkali jadi nggak enak posisi kita itu kayak posisi mau ditembak orang, dibantai orang saja. Apalagi kemudian ketika kita mau belajar bertanggung jawab, orang di sekitar kita hidupnya nggak bertanggung jawab. Kita jadi kayak sendirian, jadi kayak orang bodoh sendirian. Kita kan juga kesel kan? Karena kita punya gugatan, tuntutan, supaya orang lain juga bertanggung jawab. Nah jadi saudara-saudara, di dalam bagian-bagian seperti inilah, saya kira kita perlu memikirkan untuk menjadi laki-laki yang hidup sederhana tetapi bertanggung jawab. Sehingga keeleganan hidup kita muncul bukan karena pakaian yang kita pakai. Ya, kehormatan yang kita dapatkan muncul bukan karena banyaknya uang kita. Tetapi kehormatan itu kita dapatkan karena sikap-sikap kita membuat kita layak dihormati. Sikap-sikap kita itu yang tegas, yang berani, yang mengatakan A untuk A dan siap bertanggung jawab pada tiap apa yang dilakukan, itu menjadi penting. Ya, jadi laki-laki harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Sehingga dia bisa jadi juga kepala keluarga yang bertanggung jawab. Makanya belajar adalah selalu di front depan. Kalau di dalam pergaulan saja kamu sudah kelihatan pengecut, lari, menyembunyikan diri, nggak mau pegang sesuatu, percayalah kamu ini orang-orang begini jadi suami nanti payah ini. Ya, jadi jadilah laki-laki. Saya nggak bisa ngelihat laki-laki, misalnya ya anak-anak muda di kumpulan gitu persekutuan, lalu yang ngatur kursi perempuan, yang laki-laki bisa cekak-cokok ngomong nggak karu-karuan kiri kanan. Bagi saya itu bukan laki-laki. Mestinya laki-laki malu kalau sampai perempuan yang kerja. Laki-laki mestinya malu kalau kemudian yang ngurus persekutuan itu justru yang gesit, yang kerja itu semua perempuan. Tetapi sekarang terlalu banyak laki-laki, memang laki-laki yang memalukan. Ya. Nah saya kira ini menjadi introspeksi bagi laki-laki. Nah nanti masuk ke dalam rumah, menjadi kepala rumah tangga. Ini perlu sekali. Ya. Sehingga kita hidup menjadi laki-laki yang bisa memimpin rumah tangga kita. Menjadi laki-laki yang bisa mengatur, bertanggung jawab. Sehingga orang yang ada di bawah, laki-laki yang bertanggung jawab seperti ini, istri dan anak-anak merasa teduh, merasa nyaman, kan begitu. Jadi jadilah laki-laki yang terhormat. Jadi ini saudara menjadi bagian yang penting untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Terhormat yang datang dari sikap-sikap yang kita jalani. Kemudian menjadi laki-laki juga dikatakan bijaksana. Ini kaitan dengan membuat keputusan. Karena laki-laki menjadi pemimpin, banyak hal dia harus membuat keputusan demi keputusan terhadap diri ataupun terhadap keluarga. Putusan apa yang terbaik? Dia mesti mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mesti memikirkannya dengan kepala dingin, lalu kemudian membuat keputusan yang memang tepat terhadap situasi yang ada itu. Jadi kalau ada persoalan, dia tidak lari. Dia bukan tidak mau tahu, tapi dia mau tahu. Dia ada di situ. Dia bijaksana menempatkan dirinya, memikirkan, merumuskan apa yang harus dilakukannya. Ya, kadang-kadang kita dalam kegelisahan itu kita semacam emosi kemudian marah begitu ya. Tetapi orang bijaksana akan segera sadar, tadi aku marah. Oh iya, itu salah. Jadi bukan berarti dia tidak bisa marah, ya hati-hati. Tidak bisa berbuat salah, bukan. Tapi waktu berbuat salah pun segera dia menyadari itu dan dengan segera pula dia memperbaikinya. Ini bijaksana. Orang kalau nggak bijaksana sudah bikin salah satu ya berikut lagi salah 2, salah 3, salah 5, salah semuanya sudah rusak semuanya. Ya kita nggak mau di situ kan, gitu loh. Nah oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, pemikiran-pemikiran serius seperti inilah mestinya kita tumbuh kembangkan. Di dalam kita belajar memahami akan kebenaran itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang seperti Tuhan kehendaki, hidup kita itu menjadi satu hidup yang sungguh-sungguh. Ya. Nah jadilah bijaksana.
Jadi saya pikir ini sangat-sangat diperlukan. Nah, tumbuh kembangkan itu dalam diri tiap kita. Sebagai laki-laki ketika muda, ya, nanti sudah tua juga mesti begitu. Maka orang tua selalu bantu anak-anaknya itu laki-laki supaya menjadi laki-laki yang tanggung jawab, yang bisa ambil keputusan, berani dan siap. Jadi kita mesti membentuk dia, kita mengingatkan dia. Kamu laki-laki, berlakulah sebagai laki-laki. Kan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Udah jelas ada perbedaan yang memang harus dipertanggungjawabkan, bukan? Kalau kemudian laki kayak perempuan, ya ada something yang salah. Nah, ini kita mesti concern memperbaikinya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana bijaksana itu menjadi sesuatu bagian yang harus dijalankan, sehingga dengan demikian anak kita bisa hidup dalam kesungguhan tadi. Ini perlu. Ya, jadi bijaksanalah yang seharusnya mewarnai hari-hari kita, sikap kita. Bijaksana yang memberikan kita kemampuan untuk memainkan peran kita. Nah, itu perlu sekali. Sehingga dengan demikian, kebijaksanaan itu akan membawa kita dihormati juga tadi itu. Dan bijaksana itu akan membuat kita ada pada tempat yang pas dan selalu berlaku dengan bijak dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan membuat kita menjadi orang yang membuat keputusan yang selalu tepat. Sehingga orang akan mengakui. Ah, itu the good leader kan gitu. The good father itu begitu tuh. Bagaimana dia memimpin dalam rumahnya dan melakukan hal-hal yang tepat untuk membawa kemudian kehidupan keluarganya mengarah kepada Tuhan. Nah, hidup itu memang ulur tarik, tidak segala sesuatu itu tek jung langsung beres begitu ya. Selalu ada proses-proses yang kita hadapi. Kadang-kadang dalam proses itu kita gagal. Tapi segera lagi perbaiki lagi, maju lagi, terus. Kita mesti realistis terhadap kenyataan seperti itu. Jangan munafik, jangan naif. Ya, seakan-akan kalau orang Kristen gak akan menghadapi kesulitan. No. Tetapi justru di kesulitan itulah kamu teruji dan bertanding dan boleh jadi pemenang. Ya. Nah, yang berikut yang kita lihat juga dikatakan sehat dalam iman. Kalau istilah sehat dalam iman artinya imannya yang benar dong. Ya, laki-laki itu mesti mampu menalar, melihat. Jadi laki-laki tidak boleh subjektivitasnya yang tinggi. Jadi kalau kita lihat ajaran ini, kita pikir benar nggak ya? Ini kayaknya salah nih. Tapi kemudian kita punya hubungan baik sama orang yang salah ini. Nah, kita kasih tahu dia, you salah loh, nggak boleh loh, gini. Tapi orang itu ngotot, enggak ini yang benar, padahal itu salah. Ya second, jangan ada di situ. Karena dia sangat menyukai kesalahan itu. Dan Anda sebagai laki-laki mesti tahu, menentukan sikap. Banyak sekali laki-laki kemudian dan istrinya menjadi ribut urusan gereja misalnya ya. Karena perbedaan paham menghadapi. Lalu yang istri-istri dengan buru-buru cepat menyimpulkan bahwa suaminya belum bertobat, belum lahir baru. Begitu sederhananya. Padahal komplain suami sebetulnya ada yang masuk akal. Tapi sebaliknya, kejadian itu bisa terjadi kan karena suami tidak ada di sana. Yang mestinya dia ada di sana. Jadi ya terjadi kekacauan. Karena kegiatan suami beraninya cuma kerja melulu sih. Tidak berani untuk beribadah. Nah, itu kan pengecut. Tetapi sebaliknya banyak memang kemudian perempuan-perempuan yang hanya berani beribadah. Tapi tidak berani berbuat yang benar dalam hidupnya. Nah, ini menjadi posisi-posisi yang dengan segera harus kita pahami. Posisi yang tidak sederhana yang terjadi. Bagaimana kemudian kita jalani dalam keseharian kita. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti inilah sehat dalam iman itu mempunyai pemahaman ajaran yang benar. Mempunyai pemahaman ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka karena laki-laki tadi yang saya bilang tadi. Bisa menalar artinya menguji. Mengevaluasi. Dan dia bisa membuat kesimpulan. Keputusan, dia nggak pelin-pelan, kan begitu? Dengan segera bisa membedakan, bukan subjektivitasnya yang jalan. Tetapi bagaimana nalarnya yang bertindak dan tindakan yang dilahirkan menjadi tindakan yang pas. Nah, ini perlu sekali. Jadi saudaraku yang kekasih, sehat di dalam iman itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan dengan matang. Tetapi bukan hanya saja soal keimanan dia sehat, soal pemahaman akan Alkitab, tetapi juga dia mesti dalam kasih juga. Artinya bagaimana dia hidup di dalam mengaktualisasikan kasih Allah. Karena kalau tidak bisa bagaimana dia bisa mengasihi istrinya. Ini perlu. Nah, oleh karena itulah dikatakan di dalam Kolose bukan, hai suami-suami kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Laki-laki adalah leader, pembuat keputusan, keras, tegas tetapi tidak kasar. Nah, itu dua hal yang berbeda itu ya. Jadi kasar itu sisi yang negatif, yang lain lagi. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, oleh karena itu,
di dalam sikap sebagai laki-laki tadi. Ya, sehingga dia pantas untuk direspek, pantas untuk dihormati. Karena sikapnya yang sungguh-sungguh itu. Bagaimana di dalam kasih ia bisa melakukan itu dengan utuh. Nah, ini menarik. Jadi laki-laki itu bukan cuma bisa bikin keputusan yang tegas, tetapi laki-laki juga punya kelembutan kan, karena tegas dan lembut bukan kemudian sesuatu yang bertolak belakang. Hanya saja model tampil emosinya sedikit berbeda. Tetapi toleransi atau pemahaman, pengertian terhadap orang di sekitarnya, terhadap pasangannya, itu tinggi. Ya itulah. Sehingga dia tetap menjadi orang pria yang gagah, yang bisa membuat keputusan cepat dan berani itu, tetap menjadi pria yang penuh cinta kasih. Indah sekali. Itulah saudara. Oleh karena itulah di dalam hal-hal seperti ini, kita perlu memikirkan bagaimana perjuangan-perjuangan dalam kehidupan kita yang harus kita lakoni supaya betul-betul kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita tidak menjadi salah karenanya. Jadi perhatikan saudara di dalam hal beriman itu sehingga dengan sungguh-sungguh, ya. Begitu juga bagaimana kita menjadi orang yang kuat di dalam kasih itu yang kita ekspresikan khususnya terhadap orang-orang di rumah kita. Lebih spesifik lagi terhadap istri, seorang wanita yang perlu protek, kasihi dia. Sehingga dia merasa aman, nyaman, tentram bersama suaminya, yaitu Anda sebagai laki-laki. Karena itu adalah kelewatan, kebangetan laki-laki yang menampar perempuan. Laki-laki yang menampar, suami yang menampar istrinya. Itu bukan jago, itu bodoh, itu pengecut itu. Ya, kalau kau mau berani main pukul orang di luar sana, preman sana, itu baru jago. Cari lawan yang seimbang dengan badanmu, tantang dia kelahi kalau memang kau suka kelahi. Tapi menampar istri itu kebodohan yang tidak termaafkan. Demi Tuhan yang hidup, Tuhan akan menjadi lawanmu. Jadi siapapun laki-laki sebagai suami yang suka menampar istrinya, ya harus bertobat untuk hal itu. Ya, tidak pantas orang Kristen seperti itu. Marah boleh, debat boleh, suara kencang silakan. Tapi menampar itu mengerikan. Ya. Karena itu bukan saja menyakiti seorang wanita, ya, tetapi sebetulnya kamu menghina istrimu sendiri. Emangnya istrimu itu barang yang bisa ditampar begitu? Ya, itu perlakuan yang tidak pada tempatnya. Nah, Alkitab menyuruh kita mengasihi, tapi kita melawan sekali. Bukannya mengasihi, malah menampar. Jadi saya pikir ini kasus-kasus yang perlu satu kehati-hatian untuk disikapi, sehingga kita jangan terjebak. Nah, jadi saudara, di dalam kehidupan rumah tangga itu kasih pada diri laki-laki itu harus menyala dan hidup. Awas ya, kasih jangan diterjemahkan kemudian melankolik, bukan itu. Dalam ketegasan itu. Ya, sehingga dia memberikan rasa aman tadi, rasa nyaman tadi. Nah, saya suka kepada Alkitab karena memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita supaya kita tidak menjadi salah. Karena itu memang kita perlu berhati-hati sekali di dalam bersikap sebagai seorang pria atau sebagai seorang laki-laki, sekaligus sebagai seorang suami. Kita bisa melihat umur kita, bagaimana berperilaku, tapi untuk tampar-menampar istri, umur berapapun, pernikahan berapa lama pun, tidak pada tempatnya melakukan itu. Ya, saya kira kita mesti menghormati lembaga pernikahan, di mana kita ada di sana dan dinikahkan di dalam Kristus itu. Kesakralannya itu. Dengan menampar pasangan kita, sama saja kita menghina dia dan sekaligus menghina diri kita. Karena kita adalah orang yang bodoh, ya, yang menikahi seorang perempuan yang ditampari, yang layak dipukul begitu kan. Berarti kan gobloknya kita tuh. Nah, jangan tunjukkan kebodohanmu dengan menampar istrimu. Dan jangan menghinanya dengan menampar dia. Jadilah penuh kasih. Kemudian kita juga dikatakan harus penuh dengan dalam ketekunan. Ketekunan itu sabar menderita kesulitan. Laki-laki jangan cengeng. Menghadapi problema hidup sebagai kepala rumah tangga, jangan cengeng lari dari persoalan lalu mengumpet. Banyak sekali laki-laki menurut saya cengeng. Ya, kemudian terbaliklah. Akhirnya istri yang mencari makan. Padahal sebetulnya dia bukan tidak bisa. Dia bisa tapi cengeng. Tidak mau gigih berusaha. Ya, gajinya kecil, Pak. Nah, ini susahnya. Kalau sudah pengangguran lagi cari kerja, sombong lagi. Nggak tahu diri betul kan ya. Padahal kita mesti tahu dong mengukur diri kita. Kalau kamu pintar, hebat, jago, mau gaji gede, pasti orang kasih. Dan gak akan sempat kamu nganggur, pasti cari orang. Kalau sampai sempat nganggur kan kita mesti periksa diri kita. Dari berapapun kita mulai. Kalau Tuhan memang memberkati kita, akan hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Rezeki mah datang-datang aja ya. Nah karena itu tekun. Jadi tidak membuat keluarga menjadi gelisah. Karena kepala rumah tangga menyerah. Itu gawat itu. Itu akan menjadi contoh negatif bagi anak-anak kita.
Ya. Jadi saya pikir setiap saudara-saudara sebagai laki-laki, sebagai suami, belajar keras sedikit pada diri. Lainnya kalau orang memang udah pensiun kan ya, udah lanjut usia kan begitu. Tetapi yang muda-muda jangan begitu. Pak, saya bukan gak mau kerja, cari kerjaan susah. Bukan cari kerjaan susah. Ada banyak kerjaan. Hanya saja memang kita memilih-milih kerjaan yang kita suka kan begitu. Kalau ada kerjaan mungkin ini gengsinya gak ada. Ini yang repot. Kita mau kerja mau juga gengsinya. Ya susah kan. Sehingga kita tidak lagi mengukur kemampuan kita. Itu kan gawat. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana sebetulnya seorang laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh. Yang tahu menempatkan dirinya, yang tahu memainkan perannya. Sehingga dengan demikian engkau menyelamatkan keluargamu termasuk menyelamatkan dirimu. Karena hari tuamu akan menjadi hari yang indah. Karena engkau akan mendapatkan hormat anak-anakmu. Respek dari istrimu. Masa pensiunmu kan jadi masa kebanggaan. Karena engkau dibanggakan oleh anak cucumu. Tetapi sebaliknya, kalau kau penuh dengan kekerasan, penuh dengan aniaya, tidak bertanggung jawab. Sampai hari matimu pun, kau akan dilipu dengan penyesalan yang tidak bisa kau selesaikan. Dan kau akan menuai kepahitan, kegetiran dalam kehidupan. Ketika anakmu tidak lagi bisa kau dapatkan respeknya. Ketika cucumu menganggap engkau rendah dan tak perlu datang kepadamu. Hati-hati. Hari ini mungkin saudara masih punya tenaga. Tapi satu waktu, engkau akan menangis, merengek, tapi tak lagi sempat menyesalinya. Nah, jadilah laki-laki, jadilah suami yang elegan, yang tahu menempatkan diri. Nah, saya pikir ini menjadi sangat penting. Karena dengan demikian sebetulnya, dimanapun kita ada di tempat kerja dan lain sebagainya, kita akan bisa menjadi model bagi banyak orang. Nah, kiranya saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan bagaimana kita melahirkan satu keluarga yang bisa menjadi tanggung jawab suatu keluarga yang ideal, maka mari kita mulai berbicara tadi sebagai laki-laki dan sebagai suami. Tempatkan diri dengan tepat sehingga kita tidak menjadi salah. Jadilah laki-laki yang bisa hidup sederhana. Iya. Kalau laki-laki pesolek ya kacau lah kita begitu ya. Bukan berarti tidak boleh memakai minyak rambut dan lain sebagainya yang memang diperlukan. Tetapi kalau kemudian itu menjadi ukuran yang harus, itu yang gawat. Ya, terhormat dalam sikap tadi, bertanggung jawab sehingga layak dihormati, bijaksana dalam membuat keputusan tidak sembarang, sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan, tahan banting, berjalan benar, alangkah indahnya. Selamat menemukan dirimu sebagai laki-laki dan suami yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, dan selamat mendapatkan kepuasan karena berkat yang akan Tuhan curahkan kepadamu. Keraslah kepada dirimu. Kalau memang engkau salah, menyesallah, bertobatlah. Katakan maaf, permohonan yang mendalam kepada pasanganmu yang sudah kau sakiti. Jangan gengsi, jangan sombong. Sudah salah, pakai gengsi, itu namanya sombong. Tapi mari kita mulai untuk belajar memperbaiki. Mungkin tidak bisa terucap dari kata, tapi biar tingkah laku kita tampak perbedaannya. Dan orang di sekitar kita, istri kita, anak-anak kita bisa melihatnya. Akhirnya saudaraku yang kekasih, biarlah ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Supaya hidup kita sungguh-sungguh boleh hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Selamat menjadi laki-laki dan suami yang baik. Kalau bukan, berubahlah. Supaya engkau jadi laki-laki dan suami yang baik. Kalau sudah, bertahanlah. Sehingga engkau boleh mendapatkan mahkotamu oleh dia, di dalam dia. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terus tolong kami bertumbuh di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Sehingga sebagai laki-laki, sebagai suami, kami sungguh-sungguh bisa menempatkan diri hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan mampukan kami dalam perubahan sikap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Amin.